Tim nasional Indonesia kecipratan berkah luar biasa setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi. Selain peluang lolos ronde 4 yang cukup besar, peringkat FIFA Indonesia juga melejit drastis ke ranking 127. Indonesia juga menjadi sorotan besar media-media asing. Gak heran banyak punggawa skuad Garuda yang saat ini menjadi incaran klub besar Eropa. Keren ya? Gak terkecuali Kevin Dix dan Jay Itzes yang dikabarkan tengah diincar Borussia Mönchengladbach dan juga Fiorentina. Cetak Gol coba merangkum berkah timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi sebagai berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kembali lagi kita membahas tentang persepak bola Indonesia, lur. Sangat luar biasa, bintang-bintang timnas Indonesia dilirik oleh klub-klub Italia dan juga Jerman, lur. Setelah berhasil kemarin menundukkan Arab Saudi dengan skor 0-2. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama, lur. Check it out. Oke. Menggembarkan satu dunia. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sukses mencatatkan sejarah baru. Bagaimana tidak, hasil tersebut merupakan kemenangan pertama dalam 43 tahun sejak pertemuan kedua tim. Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara pertama yang menumbangkan Arab Saudi. Tambahan 3 poin ini pun menegaskan pasukan Garuda sebagai tim terbaik di ASEAN. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN dengan perolehan poin terbanyak di ronde ketiga. Ini berbeda dengan Vietnam yang hanya bisa mengumpulkan 4 poin saja di kualifikasi 2022 yang lalu. Gak heran warga tanah air begitu bangga dengan prestasi tersebut. Kemenangan ini pun menggemparkan publik mancanegara yang gak habis pikir dengan kejutan timnas Indonesia. Sebut saja media Vietnam yang menyebut pasukan merah putih sukses bikin Asia bergetar hebat. Soha menilai anak asuh Sintayong semakin mendekatkan impiannya tampil di Piala Dunia. Prestasi luar biasa pasukan merah putih juga bikin negeri jiran Malaysia iri. Pasalnya media mereka yakni OneFootball sangat yakin Indonesia bisa menembus Piala Dunia. ESPN bahkan ikut menyoroti kemenangan Indonesia dan memberikan peringatan agar nggak cepat terlena. Mustahil bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana, dan mereka boleh bermimpi, tapi dengan hati-hati. Mereka baru saja memulai perjalanan ini, jadi mungkin saja Piala Dunia 2026 akan menjadi satu edisi Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka. Tulis ESPN. Marcelino Ferdinand banjir pujian. Mencetak gol ini ya. Kemenangan bersejarah timnas Indonesia nggak lepas dari jasa Marcelino Ferdinand. Sang wonderkid sukses memborong 2 gol sensasional ke gawang timnas Arab Saudi. Marceng menilai 2 gol mahalnya itu bisa tercipta lantaran kerja keras tim dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Alam dan Tuhan menyertai saya, ucap Marceng yang nggak mau sombong. Alhasil sikap rendah hati dan kehebatan Marcelino langsung dibanjiri pujian-pujian dari media internasional. Salah satunya Squawka yang menyebut performa Marceng sangat fantastis. Media Inggris ternama ini merinci statistik mentereng Marcelino yang memenangi 7 duel dan 4 tackle. Ada juga akun 433 yang terhitung sudah 2 kali membuat postingan khusus Marcelino Ferdinand. Media dengan 75,7 juta pengikut ini membuat meme Marceng yang memenangi Ballon d'Or 2025. Alhasil postingan ini pun disukai oleh pemain Manchester City yakni Erling Haaland. Akun resmi AFC pun sampai-sampai menyebut Marceng sebagai pahlawan nasional. Segenap pujian tersebut diharapkan bisa menyadarkan Oxford United untuk memberikan Marceng menit bermain. Sejauh ini dia cuma 2 kali masuk dalam daftar skuad tim senior. Selebihnya ex pemain Persebaya Surabaya itu berlatih dan dimainkan di kelompok umur 21 saja. Kevin Dix diincar Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix berhasil menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Bek FC Copenhagen ini berhasil memukau banyak mata karena sukses menjalankan tugasnya.
Kevin Dix bahkan sukses mengunci pergerakan Kaoru Mitoma di babak pertama. Namun sayangnya, ex pemain Fiorentina ini harus ditarik keluar di menit 41 usai berbenturan dengan Mitoma. Meskipun absen di laga kontra Arab Saudi, Dix menyempatkan diri menonton pertandingan di pesawat. Ex-Feyenoord ini langsung kegirangan saat mengetahui Indonesia menang dengan skor 2-0. Debut Dix bersama timnas Indonesia langsung membawa berkah untuk dirinya. Bagaimana tidak, bek berusia 28 tahun ini lantas menjadi incaran klub top Eropa seperti Borussia Mönchengladbach. Apalagi Die Vollen bersedia menebus harga Dix sebesar 4 juta euro di bursa transfer Januari. Kedatangan sang defender dinilai cukup untuk menutupi potensi kehilangan Ko Itakura. Dapatkan harga murah jersey away putih yang menjadi simbol keberuntungan timnas Indonesia. Cek ranjangnya di bawah ini. JIZ diincar Torino dan Fiorentina. Banyak sekali yang diincar pemain kita ya. JIZ bermain cukup apik di pertandingan menghadapi Arab Saudi. Pemain Venezia ini sukses mencatatkan tackle sebanyak 9 kali dan memenangkan duel mencapai 50%. Gak heran Footmob memberikannya rating cukup tinggi, yakni 7,6. Selain performa memukau, Idzes juga menunjukkan sikap menghargai supporter usai pertandingan. Bang Jai terlihat berkeliling sambil menyapa para penggemar di tribun. Gak cuman itu, Idzes juga menunjukkan sikap terpuji menyalami dan menghibur pemain Arab Saudi yang tengah bersedih. Sikap luar biasa dari Bang Jai ini membuatnya menjadi pemain kesayangan Venezia. Bahkan salah satu supporter melarang Idzes untuk pindah ke klub lain. Padahal Bang Jai tengah diminati oleh dua klub bersejarah Italia seperti Torino dan Fiorentina. Torino sendiri memang sedang membutuhkan bek tengah baru pasca kehilangan Alessandro Buongiorno ke Napoli. Klub asal Turin ini sebenarnya sudah mengincar Idzes sejak bulan Juni lalu. Torino mengincar J. Idzes untuk mengisi posisi bertahan, tulis Torino.it. Media lokal Italia Turin ini menilai Bang Jai sangat cocok karena punya fleksibilitas yang luar biasa. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Itu yang menjadi kelebihan Idzes yang gak dimiliki pemain bertahan lain. Kekuatan fisik juga menjadi ciri utama Idzes, tambah Toro.it. Fiorentina juga dilaporkan tengah meminati jasa J. Idzes. Namun rumor kepindahannya ke klub asal Italia ini masih belum cukup kuat ketimbang kepindahannya ke Torino. Tiba-tiba naik peringkat FIFA. Kemenangan melawan Arab Saudi juga punya dampak positif terhadap peringkat FIFA. Skuad Garuda Nusantara berhasil menyalip Malaysia dan naik ke ranking 127 dunia. Namun posisi J. Idzes dan kawan-kawan di ranking FIFA diprediksi bisa melesat hingga ke posisi 125. Pasalnya sejumlah rival Indonesia di Afrika seperti Kongo dan Sierra Leone baru saja menelan kekalahan. Torehan ini sekaligus membungkam cibiran publik Malaysia. Bagaimana tidak, warga negeri jiran sempat kegirangan saat skuad Merah Putih dilumah Jepang 4 gol tanpa balas. Mereka bahkan mendoakan tim Garuda kembali kalah pada laga kontra Arab Saudi. Alasannya warga negeri jiran menginginkan Harimau Malaya selalu mengungguli Garuda Nusantara. Namun doa jelek dari negara tetangga justru menjadi bumerang untuknya. Pasalnya Harimau Malaya harus puas naik satu tingkat usai ditahan imbang 1-1 oleh India. Sebaliknya impian Indonesia merangsek ke 100 besar FIFA semakin nyata. Erick Thohir sebelumnya membebankan target tersebut kepada pasukan Sintayong jelang dimulainya ronde ketiga. Dipastikan akan kedatangan pemain keturunan baru. Kemenangan fantastis Indonesia juga membuat Ole Romeni semakin memantapkan hati. Sang pemain sudah berbulat tekad bela Indonesia meskipun sempat dibantai timnas Jepang. Striker dari FC Utrecht tersebut diharapkan bisa menjadi jawaban atas macetnya keran gol timnas Indonesia. Romeni pun diprediksi nggak butuh waktu lama untuk bisa nyetel dengan skuad Garuda.
Pasalnya, pemain FC Utrecht ini sudah terlihat melokal dengan kebiasaan orang Indonesia. Terbukti Romeni sangat humble mengajak para bocil di Jaksel main bola bareng. Kabar baiknya, pemain 24 tahun ini disebut bisa bermain di bulan Maret 2025 mendatang. Nih, luar biasa lur ya. Dengan kemenangan menaklukkan Arab 2-0, timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemainnya yang dibanggakan oleh negara-negara lain, bahkan diincar untuk main di timnya lur, seperti Italia dan juga Jerman. Juga Marcelino sangatlah luar biasa penampilannya di pertandingan kemarin melawan Arab lur, sehingga banyak sekali pemain-pemain luar negeri juga mengapresiasi Marcelino supaya dapat Ballon d'Or ya lur ya. Karena memang ini adalah sebuah sejarah. Selama 42 tahun Indonesia baru kali ini dapat menaklukkan Arab dengan skor yang sangat mutlak lur ya, 2-0. Luar biasa banget. Gol dari Marcelino pun dibilangnya itu adalah gol kelas dunia lur ya. Emang gol-gol yang sangat tidak kencang mulai lur ya, pelan-pelan tapi semua tepat sasaran gitu. Luar biasa banget Indonesia sekarang semakin moncer namanya di FIFA, naik peringkat jadi 112 ya lur ya. 29, keren banget dari sebelumnya yang sangat jauh. Dan juga untuk Malaysia, kenapa dia selalu menjelek-jelekan Indonesia dan mendoakan Indonesia sebagai kalah, itu adalah doa yang paling nggak etis ya lur ya, sama sepak bola. Malah kemakan omongannya sendiri dan doanya sendiri, malah dia yang sekarang malah tidak bisa naik lebih dari Indonesia, bahkan di bawah, jauh di bawah Indonesia. Luar biasa banget, pokoknya kita dukung terus timnas kita lur. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.